Evaluasi pembelajaran. Istilah evaluasi berkembang jadi beberapa istilah, ada assessment, banyak konsep yang berkembang untuk membahas evaluasi dan assessment. Evaluasi itu cakupannya lebih luas daripada assessment. Evaluasi dalam bahasa Inggris adalah evaluation. Kata evaluasi sering digunakan dalam pendidikan. Dalam konteks ini, evaluasi berarti penilaian atau pengukuran. Namun banyak dari kita yang belum memahami secara tepat arti kata evaluasi. Pengukuran dan penilaian hanya mengidentikan kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena biasanya aktivitas mengukur sudah termasuk di dalamnya. Maaf, saya ulangi. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara berurutan. Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Selain itu, pengukuran juga pada dasarnya merupakan kuantifikasi suatu objek atau gejala. Semua gejala atau objek dinyatakan bentuk angka atau skor, dan objek yang diukur bisa berupa fisik maupun non-fisik. Pengukuran dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas tertentu. Dalam pengukuran harus menggunakan alat ukur, tes atau non-tes. Alat ukur tersebut harus memiliki derajat validasi yang reliabilitasnya yang tinggi. Dalam bidang pendidikan, psikologi maupun variabel-variabel sosial lainnya, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes. Kegiatan evaluasi hasil belajar memerlukan data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran memerlukan instrumen yang diharapkan menghasilkan data yang sahih dan andal. Kegiatan pengukuran dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk tugas-tugas rumah, kuis, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Assessment atau penilaian. Evaluasi berkaitan dengan sistem, contohnya sistem pendidikan. Jadi konteksnya itu adalah evaluasi. Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari assessment, bukan istilah evaluation. Departemen Pendidikan dan Budaya mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses hasil yang telah dicapai oleh siswa. Kata menyeluruh di sini mengandung arti bahwa penilaian tidak hanya ditunjukkan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi juga mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Sedangkan Groundut mengartikan penilaian adalah suatu proses yang sistematis dan pengumpulan analisis, interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Penilaian harus dipandang sebagai salah satu faktor penting menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar, bukan hanya sebagai cara yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi kepada guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu siswa mencapai perkembangan belajarnya secara optimal. Implikasinya adalah kegiatan penilaian harus digunakan sebagai cara atau teknik untuk mendidik sesuai dengan prinsip pedagogik. Kalau assessment itu bagian dari sistem itu sendiri, contohnya assessment hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian dari sistem pendidikan, tetapi beberapa negara, beberapa pakar di Indonesia juga ada yang menggunakan evaluasi dan ada juga yang menggunakan assessment. Asalkan kita tahu konteksnya, evaluasi dalam pelaksanaannya bila bisa melibatkan pihak eksternal seperti kalau kita mengevaluasi kurikulum,
Bukan hanya ahli bidang studi, bukan hanya ahli bahasa, tapi orang butuh ahli kurikulum. Karena itu tentu membutuhkan adalah pakar kurikulum. Karena itu juga maka kita perlu membuat semacam kontrak konsultan pakar evaluasi kurikulum. Asesmen itu konten tagnya internal. Misalnya, guru memberikan nilai kepada murid. Tidak perlu ada konsultan, dan yang namanya evaluasi itu bukan cangkupannya saja yang lebih luas, tetapi memang banyak membutuhkan ahli bidang studi, banyak ahli bahasa, mungkin ahli disiplin ilmu yang lain, tetapi belum tentu dia memahami tentang evaluasi. Berikut ini beberapa pengertian evaluasi dari para ahli. 1. Menurut Choloss, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana sesuatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan. Mengukur derajat di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan sesuatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan. 2. Menurut Stoffleben, mendefinisikan evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. 3. Menurut Bloom, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri di siswa, dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa atau tidak. Menurut Jainul dan Nasution, menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai proses pengambilan keputusan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes. 5. Menurut Ali Kunto, mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan. Dengan demikian, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai mana
tujuan pembelajaran dicapai siswa. Ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih lanjut. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Produk hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Membahas evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses pemberian pertimbangan mengenai kualitas sesuatu. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dalam proses evaluasi harus dan ada pemberian pertimbangan. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti atau makna dari sesuatu yang sudah dievaluasi. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan tentang perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria judgement, atau tindakan dalam pembelajaran. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran ialah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan yang telah dicapai oleh siswa melalui program kegiatan belajar. Sementara itu, pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan yang menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Evaluasi selalu mengandung proses. Proses evaluasi harus tetap terhadap tipe tujuan yang biasanya dinyatakan dalam bahasa perilaku. Dikarenakan tidak semua perilaku dapat dinyatakan dengan alat evaluasi yang sama, maka evaluasi menjadi salah satu hal yang sulit dan menantang yang harus disadari oleh seorang guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 Ayat 1, dikatakan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap siswa, lembaga, dan program pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua. Yang pertama, untuk menghimpun berbagai keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti perkembangan yang dialami oleh para siswa setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan umum evaluasi dalam pendidikan yakni memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian berbagai tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan utama kedua dari evaluasi pembelajaran adalah mengukur dan menilai efektivitas mengajar serta berbagai metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa. Selain tujuan umum tersebut, evaluasi juga memiliki beberapa tujuan khusus. Pertama, merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program pendidikan. Tanpa evaluasi tidak mungkin timbul kegairahan
pada diri siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Kedua, mencari dan menemukan berbagai faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan siswa dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat menemukan jalan keluar. Sedangkan, menurut pakar evaluasi Dr. Bas Rowi, tujuan evaluasi pada dasarnya digolongkan ke dalam 4 kategori berikut ini. Yang pertama, memberikan umpan balik terhadap proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan bagi siswa. Yang kedua, menentukan angka kemajuan masing-masing siswa yang antara lain dipakai sebagai pemberian laporan kepada orang tua. Yang ketiga, penentuan kenaikan tingkat atau status dan lulus tidaknya. Selanjutnya, menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat, misalnya dalam penentuan program studi atau jurusan dengan tingkat kemampuan dan karakteristik lain. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan evaluasi itu sendiri. Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses secara umum memiliki 3 fungsi pokok, yaitu mengatur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Atau fungsi evaluasi secara umum lebih rincinya sebagai berikut. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran, lalu untuk keperluan bimbingan dan konseling atau biasa disebut BK, dan yang terakhir, untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari beberapa segi, yakni A. Fungsi psikologis. Kegiatan evaluasi dapat dilihat dari sisi pendidik atau guru, dan peserta didik atau siswa. Bagi siswa, evaluasi secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin bagi mereka untuk mengenal kapasitas dan statusnya di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Misalnya, dengan dilakukan evaluasi hasil belajar siswa, maka para siswa akan mengetahui dirinya termasuk dalam kelompok berkemampuan tinggi, rata-rata, atau rendah. Sedangkan bagi guru, secara psikologis, evaluasi dapat menjadi pedoman dalam menentukan berbagai langkah yang dipandang perlu dilakukan selanjutnya. Misalnya, menggunakan metode belajar mengajar tertentu. Hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan. B. Fungsi sosiologis. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah siswa sudah cukup atau mampu untuk terjun ke masyarakat. Mampu di sini berarti bahwa siswa dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, fungsi didaktik metodis. Bagi siswa, evaluasi dapat memberikan motivasi untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasi siswa. Bagi guru, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan siswa pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Selanjutnya, fungsi administratif. Evaluasi berfungsi untuk memberikan laporan tentang kemajuan siswa kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, kepala sekolah, guru-guru, dan siswa itu sendiri. Memberikan berbagai bahan keterangan atau data, dan memberikan gambaran secara umum tentang semua hasil usaha yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Selanjutnya, fungsi selektif. Evaluasi berfungsi untuk 1. Memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. 2. Memilih siswa yang dapat naik kelas atau ke tingkat berikutnya. 3. Memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. 4. Memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah atau sebagainya. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Mengingat begitu luasnya cakupan bidang pendidikan dapat diidentifikasi ke dalam 3 cakupan penting, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur non formal dan formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya berada dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi program mencakup bahasan yang lebih luas, yaitu dimulai dari evaluasi kurikulum sampai pada evaluasi program dalam suatu bidang studi, termasuk di dalamnya program, implementasi program, dan efektivitas program. Evaluasi sistem merupakan evaluasi di bidang yang paling luas. Macam-macam kegiatan yang termasuk evaluasi sistem diantaranya evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga, yang dicontohkan dalam evaluasi akreditasi lembaga pendidikan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar, menurut Bunyamin S. Bloom dan kawan-kawan, hasil belajar dapat dikelompokkan ke 3 domain, yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan. Adapun rincian domain tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Domain kognitif atau kognitif domain. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, yang akan dibahas pada bab berikutnya. Kedua, domain afektif atau affective domain. Domain afektif terdiri dari 4 jenjang kemampuan, yaitu menerima, menanggapi atau menjawab, menilai, organisasi. Keempat jenjang tersebut juga akan dibahas pada bab selanjutnya. Yang ketiga, domain psikomotor atau domain psikotor. Berbeda dengan kedua domain sebelumnya, domain ini lebih menekankan pada kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilannya masing-masing, yaitu muscular of motor skill, meliputi mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Selanjutnya, manipulation of materials or object, yaitu meliputi mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Selanjutnya, neuromuscular coordination, meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ruang lingkup evaluasi pembelajaran hendaknya bertitik tolak dari tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Jika tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran, maka ruang lingkup evaluasi pembelajaran adalah program pembelajaran, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, yaitu target yang harus dikuasai siswa dalam setiap pokok bahasan. Kriteria yang digunakan adalah kesesuaiannya dengan tujuan kurikuler atau standar kompetensi dari setiap bidang studi atau mata pelajaran. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran, yaitu isi kurikulum yang berupa topik pokok bahasan dan subtopik atau subpokok bahasa beserta perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Kriteria ini digunakan antara lain kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajar, urutan logis materi, alokasi waktu, dan sebagainya. Selanjutnya, metode pembelajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi pembelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan sebagainya.
Kriteria yang digunakan antara lain kesesuaiannya dengan kompetensi dasar dan hasil belajar, kesesuaiannya dengan kondisi kelas sekolah, kemampuan guru dalam menggunakan metode, dan alokasi waktu. Selanjutnya kita bahas tentang mata media pembelajaran, yakni alat-alat yang membantu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan isi pelajaran. Kriteria ini digunakan sama seperti komponen metode. Selanjutnya ada sumber belajar, meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Kemudian lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kriteria yang digunakan adalah hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, guru dan orang tua, serta kondisi keluarganya. Next, penilaian proses dan hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Kriteria ini antara lain kesesuaiannya dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Kesesuaiannya dengan tujuan dan fungsi penilaian, aspek-aspek yang dinilai, jenis, dan alat penilaian. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif nilai, proses, dan hasil belajar. Sikap dan kelebihan, motivasi, minat, bakat yang meliputi bagaimana siswa terhadap guru, mata pelajaran, lingkungan, dan lain sebagainya. Bagaimana tanggung jawab siswa terhadap tugas yang diberikan guru, bagaimana motivasi, minat, bakat siswa dalam mata pelajaran. Ruang lingkup penilaian berbasis kelas adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar mata pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu. Kompetensi ruang mata pelajaran meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan terhadap kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan rumpun mata pelajaran tertentu, misalnya rumpun pelajaran sejarah. Kompetensi lintas kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak, baik mencakup kecakupan belajar sepanjang hayat maupun kecakupan hidup yang harus dikuasai oleh siswa melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Kompetensi tamatan merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak siswa setelah menyesuaikan jenjang pendidikan tertentu. Pencapaian keterampilan hidup yaitu penguasaan sebagai kompetensi dasar keterampilan lintas kurikulum, kompetensi rumpun belajar, dan kompetensi tamatan melalui berbagai pengalaman belajar dapat memberikan efek positif dalam bentuk kecakapan hidup atau life skill. Secara singkat, Dr. Basrawi tahun 2012 mengemukakan ruang lingkup evaluasi pembelajaran meliputi yaitu sarana, dan ruang lingkup evaluasi meliputi semua komponen yang menyangkut proses serta hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan maupun ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di kampus atau sekolah dengan alokasi waktu dan struktur program tertentu. Pada dasarnya, kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan tatap muka antara siswa dengan guru secara individu, kelompok, ataupun klasikal. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan sebagai kegiatan terstruktur yang berupa penguasaan dan pemberian pekerjaan rumah. Penilaian terhadap kegiatan ini berpengaruh terhadap penilaian akhir. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran, biasanya yang dilakukan di kampus maupun di luar kampus. Kegiatan ini dilakukan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenal hubungan antara luar kampus. Kegiatan ini dimaksud untuk mengenalkan hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan minat dan bakat, serta menjunjung pencapaian tujuan institusional. Teknik evaluasi dapat kita klasifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu
Ada yang disebut tes dan ada yang disebut non-tes. Tes terbagi menjadi 3 teknik, yaitu tertulis, lisan, dan perbuatan. Tes tertulis terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu uraian dan objektif. 1. Perencanaan. Merumuskan tujuan evaluasi, menganalisis silabus, merumuskan kisi-kisi, menyusun soal, uji coba soal, revisi soal, merakit ulang soal. Semua setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data, juga pembahasan dan juga interpretasi, kemudian membuat rekomendasi. Pada tahap analisis silabus, objek yang dianalisis adalah kompetensinya. Jadi pada jenjang yang mana yang ingin kita ukur, kemudian kita merumuskan indikator sesuai dengan jenjang kemampuan, lalu berdasarkan indikator mulai untuk membuat soal. Indikator menjadi titik tolak ukur untuk merumuskan soal dalam bentuk uraian, dibagi menjadi bebas dan terbatas, sedangkan objektif dibagi lagi menjadi 4. Benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat. Tes lisan biasanya dilaksanakan dalam 2 cara, yaitu secara individual dan cara berkelompok, sedangkan tes performance atau praktek dilakukan dalam 2 cara, yaitu individual dan kelompok. Prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Setelah merumuskan indikator dan soal, mulailah penyiapan lembar soal. Siapkan pula pedoman penyekoran. Setelah semua selesai, uji coba terdapat komunikasi koreksi hasil dari uji coba, lalu hitung skor. Ada aturannya untuk membuat soal. Setelah soal diperoleh, baru dapat ditentukan nilai. Setelah nilai, konversi nilai dalam skala 4 atau 10 skala. Setelah skor diperoleh, baru dapat ditentukan nilai konveksi. 10 bisa dikatakan interpreksi, berupa banyak siswa atau peserta didik itu nilainya di atas passing grade